warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mirsa Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelaah masalah yang ada pada penelitian tindakan kelas dari berbagai artikel. Saya mengambil 8 artikel sebagai rujukan. Baiklah, kita akan langsung memulai menelaah hasil penelitian tindakan kelas pada artikel dan mencari permasalahan yang akan dibahas. Artikel yang pertama dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Penerapan Model Project Based Learning pada materi bangun ruang yang ditulis oleh Sumarni dan Albert Supriyanto Manurung yang diterbitkan oleh Jurnal Basikedu pada tahun 2023. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, pada proses belajar mengajar, guru masih menerapkan model pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, terdapat 72% dari total anak kelas 6 sekolah dasar yang mendapatkan nilai di bawah KKM atau nilai rendah dan tidak tuntas pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang. Yang terakhir adalah tidak adanya penerapan model pembelajaran yang mengikutsertakan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang signifikan pada penerapan model PJBL atau Project Based Learning dalam mata pelajaran matematika, khususnya bangun ruang. Upaya penerapan model PJBL memberikan peningkatan hasil belajar matematika siswa di atas KKM pada mata pelajaran matematika. Artikel yang kedua dengan judul Quantum Teaching Model untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa MTS yang ditulis oleh Ahmad Mustaqim, Wawan, Hoirudin, Jannatul Ngalia, dan Rani Darmayanti yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Tindakan Kelas pada tahun 2023. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, jumlah siswa yang banyak dan siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam menyusun pola pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan kelas. Yang ketiga, guru hanya mengandalkan metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 di MTS Rodlotut Tolidin dalam mata pelajaran matematika melalui penggunaan model pembelajaran quantum teaching. Adapun model pembelajaran quantum teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang paling sesuai karena memfasilitasi siswa dalam keterlibatan, kreativitas, efektivitas, dan kepuasan belajar siswa dengan menerapkan keempat prinsip yaitu interaksi, komunikasi, refleksi, dan eksplorasi. Artikel yang ketiga dengan judul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, studi PTK atau penelitian tindakan kelas pada pelajaran matematika materi lingkaran yang ditulis oleh Dewi Lestari dan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dan Konseling pada tahun 2022. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, pandemi COVID-19 yang melanda mengakibatkan proses pembelajaran terkendala. Yang kedua, sekolah menerapkan PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas. Yang ketiga, peserta didik hanya menerima materi dan tugas yang di-share atau dibagikan oleh guru melalui aplikasi Spenlas, sehingga terkesan proses pembelajaran didominasi oleh guru. Dan yang terakhir adalah pembelajaran menjadi kurang efektif dilaksanakan karena waktu yang terbatas, begitu juga dalam keterlibatan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan ketika pembelajaran tatap muka terbatas juga masih rendah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan model Project Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi lingkaran di SMP Negeri 11 Cirebon.
Adapun hasil penelitiannya, yaitu penerapan model Project Based Learning ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik daripada metode ceramah biasa. Artikel keempat dengan judul Pembelajaran Matematika melalui media game quizzes untuk meningkatkan hasil belajar matematika SMP 2 Bojonegara yang ditulis oleh Sri Mulyati dan Hanif Effendi yang diterbitkan oleh Gauss, Jurnal Pendidikan Matematika pada tahun 2020. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Yang kedua, pembelajaran di kelas cenderung monoton dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, memerlukan alternatif pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi Teorema Pythagoras kelas 8A di SMP Negeri 2 Bojonegara. Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat peningkatan hasil belajar dengan rata-rata hasil belajar pada siklus 1 sebesar 63% dan siklus 2 sebesar 78%. Artikel yang kelima dengan judul Penggunaan Media Komik Matematika untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Lambaleda yang ditulis oleh Patricius Afrisno Udil dan Leonsius Van Sangur yang diterbitkan oleh Asymptote, Jurnal Kependidikan Matematika tahun 2020. Adapun masalah-masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, nilai rata-rata ujian nasional atau UN Matematika pada jenjang SMP merupakan yang terendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, sebagian besar siswa, yaitu dengan persentase 52,38%, belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan pada ujian tengah semester. Yang ketiga, peran dan inisiatif seorang guru dalam memberikan materi pelajaran secara kreatif yang berkaitan dengan pemilihan atau pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan hobi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan media pembelajaran komik matematika. Adapun penggunaan komik matematika dalam pembelajaran matematika ini terlaksana dengan baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pada siklus 2 dari PTK yaitu minimal skor keterlaksanaan 80. Artikel yang keenam dengan judul Penggunaan Variasi Media Pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 2 Merauke yang ditulis oleh Nur Indah Lestari dan diterbitkan oleh Musamus Journal of Mathematics Education pada tahun 2019. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, matematika melibatkan angka dan memiliki banyak rumus sehingga menjadikan matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang ditakuti. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat belajar siswa terhadap matematika. Dan yang terakhir adalah siswa menjadi tidak bersemangat dan jarang mengerjakan PR ataupun tugas matematika yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan variasi media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 2 Merauke. Adanya motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika siswa ini diharapkan siswa dengan sendirinya akan dapat lebih mudah memahami materi matematika. Artikel yang ketujuh dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan 4C Siswa Kelas 8 dengan Strategi Gallery Walk dalam Pembelajaran Matematika di SMP Negeri 3 Tepus yang ditulis oleh Dwi Hastuti Listiani dan diterbitkan oleh Jurnal Tadris Matematika JTMT pada tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian pendahuluan di SMP Negeri 3 Tepus yang menemukan hal-hal berikut. Yang pertama,
hasil analisis kuesioner, keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi masih dalam kategori sedang dan rendah. Yang kedua, hasil pengamatan pembelajaran diperoleh bahwa pembelajaran saintifik yang dilaksanakan masih banyak terpusat pada guru atau teacher center. Permasalahan tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa di SMP Negeri 3 Tepus dengan menggunakan strategi Gallery Walk. Strategi Gallery Walk sendiri adalah strategi pembelajaran untuk mencari informasi, mengorganisasikannya secara bermakna, dan adanya kesempatan untuk menjelaskan kepada orang lain. Pembelajaran ini menekankan pada interaksi antar siswa dan menggeser fokus pembelajaran pada siswa yang aktif belajar daripada guru yang aktif mengajar. Artikel yang terakhir dengan judul Pembelajaran Matematika menggunakan model Learning Cycle 5E untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa SMP 30 Padang yang ditulis oleh Fitriati dan diterbitkan oleh Jurnal Indonesian Journal of Science and Mathematics Education tahun 2019. Adapun masalah yang dibahas pada artikel ini adalah yang pertama, rendahnya aktivitas dan daya saing siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika, serta kurangnya kemampuan penalaran siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika yang dipelajarinya. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan kurang tepat dalam menyajikan materi matematika, sehingga belum dapat memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan belum mampu meningkatkan pemahaman mereka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah peningkatan kemampuan penalaran siswa yang memperoleh pembelajaran model Learning Cycle 5E. Learning Cycle adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Dari hasil telaah saya terhadap 8 artikel, saya menemukan pokok permasalahan yang sama, yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator. Yang pertama, kurangnya guru dalam menguasai kelas. Yang kedua, penerapan model atau metode pembelajaran yang belum tepat. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang belum interaktif. Adapun solusi yang saya dapatkan dari penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan model dan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning yang melibatkan secara aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah menerapkan model quantum teaching. Yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti kuis, komik, serta mengkombinasikan berbagai media pembelajaran yang ada dalam LKPD, yaitu GeoGebra, video pembelajaran, PowerPoint, dan lain-lain. Itulah hasil pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi